Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, masyarakat percaya bahwa 1 Muharram bukan hanya pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tapi juga hari di mana alam manusia dan alam gaib saling bersentuhan paling dekat. Malam itu, pintu-pintu dimensi dianggap terbuka, dan segala jenis makhluk, baik yang menjaga maupun yang menyesatkan, bebas berkeliaran. Di desa itu, sebuah larangan telah diwariskan secara turun-temurun. Siapapun yang melahirkan anak di malam 1 Muharram, jangan sampai bayi itu dibawa keluar rumah sebelum fajar. Jika dilanggar, akan ada yang menjemputnya, dan ia tidak akan pernah kembali menjadi manusia sepenuhnya. Larangan itu bukan sekadar dongeng untuk menakuti ibu hamil, melainkan peringatan yang bersumber dari kisah-kisah nyata yang pernah terjadi puluhan tahun lalu. Di rumah kayu tua yang dikelilingi pepohonan randu besar, Samin dan istrinya Lastri sedang menunggu kelahiran anak pertama mereka. Lastri mulai merasakan sakit perut sejak sore, dan para tetangga yang peka akan tanda-tanda mistis langsung merasa khawatir. "Las, ini sudah malam. Kau sadar hari ini tanggal berapa?" bisik Mbah Warto, tetua desa, sambil menatap keluar jendela yang mulai diterpa kabut tebal. Lastri hanya tersenyum lemah. "Aku tahu, Mbah. Tapi mau bagaimana lagi? Bayi ini sudah waktunya lahir." Samin, yang sejak tadi mondar-mandir di teras, mencoba menenangkan dirinya. Tapi matanya terus tertuju pada satu hal, pohon randu tua di seberang jalan. Pohon itu tampak berbeda malam ini, seakan kulit batangnya bergerak pelan, seperti bernafas. Menjelang pukul 10 malam, bidan desa, Bu Wirah, datang dengan wajah pucat. Ia merasa aneh karena sejak berjalan menuju rumah Samin, suara langkahnya terdengar berulang, seolah ada yang mengikutinya dari belakang, tapi setiap menoleh, tak ada siapapun. Begitu masuk, lampu minyak di ruang tengah bergoyang meski pintu dan jendela tertutup rapat. Lastri mulai mengerang kesakitan, dan angin dingin menyusup melalui celah-celah dinding rumah. "Cepat siapkan air hangat," perintah Bu Wirah. Namun sebelum Samin sempat bergerak, suara azan tiba-tiba terdengar dari arah hutan di belakang rumah, yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu bukan azan subuh atau maghrib, melainkan azan yang sangat pelan dan berat, seakan dikumandangkan dari dasar sumur yang dalam. Mbah Warto yang sejak tadi duduk di pojok ruangan akhirnya berbicara. "Sam, Las, kalian harus kuat. Kalau anak ini lahir sebelum fajar, jangan sekalipun kalian biarkan ia sendirian. Malam ini, mereka sedang berkeliaran mencari titipan baru." Lastri menatap bingung. "Mereka? Siapa, Mbah?" Mbah Warto tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bibirnya bergerak pelan membaca doa. Namun matanya sesekali melirik ke arah pintu, seolah khawatir sesuatu akan masuk. Di luar, hujan turun deras. Tapi anehnya, suara hujan hanya terdengar di atap rumah. Tidak ada cipratan air di tanah. Seakan hujan itu hanya jatuh untuk menutupi suara-suara lain di malam itu. Seekor kucing hitam melompat masuk melalui jendela yang entah sejak kapan terbuka. Bulunya basah, tapi mata kucing itu berwarna merah menyala. Ia berjalan pelan menuju perut Lastri yang tengah bergetar karena kontraksi, lalu duduk di sana sambil mengeluarkan suara dengkuran aneh, seperti nada rendah dari gamelan. Bu Wirah mencoba mengusirnya, tapi kucing itu mendesis dan memperlihatkan taring panjangnya, bukan taring kucing biasa, melainkan seperti gigi manusia yang runcing. Tepat pukul 11.59, Lastri menjerit panjang, petir menyambar, dan semua lampu padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tangis bayi, namun ada 2 tangisan. Satu jelas dari dalam rumah, satu lagi terdengar jauh dari arah pohon randu. Samin berlari mengambil lampu minyak, dan saat cahayanya menyala, Lastri sedang menggendong bayi. Tapi di belakangnya, di pojok ruangan yang gelap, terlihat bayangan tinggi besar yang juga sedang memeluk sesuatu yang bentuknya mirip bayi. Tangisan bayi itu masih terdengar ganda, satu dari gendongan Lastri, satu lagi samar dari arah luar rumah. Suaranya seperti dipantulkan angin, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Samin menatap ke pojok ruangan. Bayangan tinggi itu tidak bergerak, namun matanya, bukan mata manusia. Cahaya merahnya seperti bara api yang berdenyut perlahan,
mengikuti irama tangis bayi di gendongannya. "Bu, itu siapa?" Suara Samin bergetar. Bidan Buirah tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tangan kirinya memegang erat sebilah gunting besi tua yang sengaja dibawanya untuk penangkal. Mbah Warto mendekati jendela. Dari sana ia bisa melihat pohon randu tua yang berdiri di tengah kabut. Aneh, pohon itu tampak seperti membungkuk sedikit ke arah rumah, dan di batangnya muncul garis-garis cahaya tipis, mirip urat nadi yang menyala. "Lastri, Samin, kalian harus kuat. Bayi ini sudah diincar," ucap Mbah Warto lirih. Lastri memeluk bayinya lebih erat. Namun mendadak bayi itu berhenti menangis. Mata kecilnya terbuka, dan ia menatap langsung ke arah pojok gelap tempat bayangan itu berdiri. Senyum tipis muncul di bibir mungilnya. Tiba-tiba, pintu rumah berderi terbuka. Angin dingin masuk membawa aroma anyir darah bercampur tanah basah. Dari luar, bunyi gamelan terdengar lirih, tapi nadanya ganjil, seperti dimainkan terbalik. Buirah segera meletakkan gunting besi di bawah bantal bayi. "Ini untuk menutup jalan mereka," bisiknya. Namun detik berikutnya, gunting itu bergerak sendiri, meluncur ke lantai dan berhenti tepat di depan kaki bayangan tinggi itu. Bayangan itu tidak mengambilnya, tapi suara tawa pelan terdengar dari arah langit-langit rumah. Samin sudah tidak tahan. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa mereka?" Mbah Warto menarik napas panjang. "Puluhan tahun lalu, kakekmu pernah membuat perjanjian dengan penunggu randu itu. Ia minta keselamatan dari pagebluk yang melanda desa, tapi janjinya, ia harus menyerahkan satu keturunan yang lahir di malam 1 Muharram. Dan malam ini, giliran itu sudah tiba." Lastri terkejut. "Tapi ini anakku. Mbah, tidak mungkin kami serahkan." Mbah Warto menatap tajam. "Kalau kalian menolak, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkannya. Bahkan kalau harus menjemputnya sendiri." Tangisan kedua, yang dari luar rumah, tiba-tiba berhenti. Namun, dari arah dapur, terdengar suara langkah kecil, seperti anak-anak yang sedang berlari. Samin mencoba menutup pintu, tapi tiba-tiba dari kolong rumah terdengar suara seretan kain. Suara itu semakin dekat. Lalu sesuatu yang dingin meraih pergelangan kakinya. Samin menjerit, menarik kakinya. Tapi yang terlihat hanya tangan pucat dengan kuku panjang sebelum menghilang ke bawah lantai. Lastri memeluk bayinya erat-erat. Tapi di detik itu juga, sosok wanita berambut panjang muncul di luar jendela. Wajahnya cantik, tapi matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia tersenyum, dan bayi di pelukan Lastri tersenyum balik. Gamelan dari luar semakin keras, bercampur suara kidung Jawa yang mendayu. Udara di dalam rumah menjadi berat, membuat napas sesak. Mbah Warto langsung mengerti, pintu sudah terbuka. "Mereka sudah di sini. Jangan biarkan bayi itu tidur," teriaknya. Tapi sudah terlambat. Mata bayi mulai terpejam, dan di saat bersamaan, sosok wanita di jendela mengulurkan tangannya. Tangannya menembus kaca tanpa memecahkannya. Semua orang membeku. Mereka tahu, kalau tangan itu sampai menyentuh bayi, segalanya akan berakhir. Tangan pucat wanita itu semakin mendekat. Jaraknya kini hanya beberapa jengkal dari tubuh bayi. Dari telapak tangannya mengalir uap hitam pekat yang berputar seperti asap dupa terbakar. Uap itu melayang-layang, menyentuh kulit bayi, dan seketika kulit bayi itu merona merah, seperti sedang dihangatkan dari dalam. Lastri menjerit, memeluk erat anaknya. Namun di saat bersamaan, angin besar menghantam rumah. Genteng berguncang, dinding kayu berderit, dan pintu depan terbuka sendiri dengan hantaman yang memekakan telinga. Bukan hanya wanita berambut panjang di jendela. Dari pintu depan, sosok tinggi besar dengan kepala menyerupai kerbau melangkah masuk. Tubuhnya dibalut kain mori yang kotor dan basah. Dari kolong rumah, tangan-tangan pucat bermunculan, meraih apa saja yang bisa disentuh. Bidan Buirah berusaha menutup pintu, tapi tubuhnya terhempas ke dinding seolah didorong kekuatan tak kasat mata. Mbah Warto mengeluarkan botol kecil berisi air yang sudah dibacakan doa dan memercikannya ke arah jendela. Uap putih mengepul,
membuat wanita itu mundur sambil mendesis seperti ular terbakar. Mbah Warto berteriak, "Samin, letakkan bayi itu di tengah tikar pandan, kelilingi dengan garam dan besi." Samin, dengan tangan gemetar, menuruti perintah. Bayi diletakkan di tengah lingkaran garam, sementara di sekelilingnya ditempatkan benda-benda besi, gunting, pisau kecil, dan kunci rumah. Namun begitu lingkaran hampir lengkap, garam di sisi barat tiba-tiba terhapus sendiri, seolah ada yang menyapu dari luar. Dari celah itu, asap hitam masuk, membentuk wajah wanita cantik tadi, namun kini wajahnya retak-retak seperti tanah kering. Wanita itu mengulurkan tangannya lagi. Tapi tiba-tiba, bayi yang sedari tadi diam, membuka matanya lebar-lebar. Bola matanya berwarna perak dan memantulkan cahaya lilin di ruangan. Udara mendadak bergetar, dan dari tubuh bayi memancar hawa panas yang membuat garam di sekelilingnya mengering dan mengeras. Wanita itu tersentak mundur. Matanya melebar seperti terkejut. "Dia sudah ditandai," gumamnya. Suaranya seperti bisikan dari dalam sumur. Tiba-tiba, sosok tinggi berkepala kerbau mengangkat kedua tangannya. Atap rumah berguncang, dan dari lubangnya turun jaring anyaman tali yang berwarna merah darah. Jaring itu jatuh tepat di atas bayi, berusaha membungkusnya. Samin nekat menerjang, memotong jaring itu dengan pisau. Tapi saat pisaunya mengenai tali, darah segar muncrat dari seratnya. Samin terkejut, tapi tetap memotong sampai putus. Makhluk-makhluk itu mulai mundur, tapi tidak pergi jauh. Mereka berkumpul di luar, berdiri mengelilingi rumah sambil mengumandangkan kidung yang sama. "Sing lair malam iki, dadi titipan, nganti tekan pungkasane." Saat semua orang sibuk menahan pintu dan jendela, bayi itu tiba-tiba mengeluarkan suara tawa kecil. Lastri menatap anaknya, merinding, karena di tengah tawanya, bayi itu menggumam pelan. Suara yang jelas bukan suara bayi biasa. "Ibu, aku sudah melihat mereka, dan mereka akan datang lagi." Hening. Semua orang di ruangan itu membeku. Mbah Warto memandang Lastri dan Samin dengan wajah pucat, lalu berkata pelan, "Ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti sampai malam 1 Muharram berikutnya." Malam itu berhasil dilewati, tapi sejak kejadian itu, hidup Samin dan Lastri tak pernah sama. Bayi yang mereka beri nama Raffi tumbuh seperti anak biasa di mata orang awam, tapi di dalam rumah, segalanya berbeda. Sejak umur 1 tahun, Raffi sering mengoceh sendiri di sudut kamar sambil tertawa, seolah sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia mengucapkan kata-kata yang bahkan Lastri dan Samin tak pernah ajarkan. Kata-kata Jawa kuno yang membuat Mbah Warto hanya bisa terdiam. Hewan-hewan di rumah selalu menunduk ketika Raffi lewat. Bahkan ayam jago milik tetangga yang terkenal galak, akan diam tak bergerak setiap kali anak itu menatapnya. Raffi tidak pernah jatuh sakit, tapi kadang tubuhnya terasa sangat panas di malam hari, dan setiap kali itu terjadi, suara gamelan akan terdengar samar dari kejauhan. Suatu malam, saat Lastri terbangun, ia melihat bayangan wanita berambut panjang duduk di tepi tempat tidur Raffi, menepuk-nepuk kakinya seperti sedang menina bobokan. Lastri ingin berteriak, tapi wanita itu hanya tersenyum, mengangkat telunjuknya ke bibir, tanda agar Lastri diam, lalu menghilang seperti asap tertiup angin. Waktu berjalan, dan tanpa terasa, malam 1 Muharram kembali datang. Sejak pagi, Raffi yang kini berusia setahun lebih terlihat gelisah. Ia menolak makan, hanya duduk memandangi pohon randu di luar. Menjelang maghrib, hujan turun deras. Mbah Warto datang membawa sesaji dan berpesan, "Jangan tidur malam ini. Kalau ia tertidur, mereka akan membawanya." Malam itu, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, diiringi bau harum bunga kantil. Dari luar, siluet-siluet hitam berdiri di bawah pohon randu. Mereka tidak bergerak, hanya menatap rumah Samin. Tepat tengah malam, Raffi yang digendong Lastri tiba-tiba terangkat sendiri dari pelukan. Semua orang berusaha meraih, tapi seakan ada dinding tak terlihat yang menahan mereka. Wanita berambut panjang itu muncul di tengah ruangan. Kali ini wajahnya sempurna tanpa retakan. Matanya hitam penuh namun memancarkan cahaya lembut. Ia memandang Lastri.
Aku tidak ingin menyakitinya. Aku hanya ingin menjaganya. Ia adalah titipan yang dijanjikan. Dengan kami, ia akan hidup selamanya. Samin berdiri di depan Lastri, menolak keras. Kalau kau mau nyawa, ambil nyawaku. Tapi jangan ambil anakku. Wanita itu tersenyum tipis. Bukan nyawa yang kuinginkan, tapi jiwa yang sudah terikat sejak ia lahir. Mbah Warto tahu tidak ada waktu. Ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa-doa. Asap putih memenuhi ruangan, membuat sosok-sosok di luar rumah berteriak kesakitan. Wanita itu tampak goyah, tapi sebelum menghilang, ia membisikkan sesuatu ke telinga Raffi. Raffi tersenyum, lalu mencengkeram leher Mbah Warto dengan kekuatan tak wajar untuk anak sekecil itu. Semua orang panik, berusaha memisahkan, hingga akhirnya Raffi pingsan. Wanita itu sudah menghilang, tapi bau bunga kantil masih tertinggal. Tahun-tahun berikutnya, Raffi tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pintar, dan disegani. Tapi ada yang aneh, ia tidak pernah berubah secara fisik sejak usia 20. Wajahnya tetap sama, tubuhnya tak menua. Orang-orang mulai berbisik, mengatakan bahwa Raffi adalah anak titipan. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya berjalan di tengah malam menuju pohon randu, berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Pada malam 1 Muharram di usianya yang ke-30, Raffi menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Tapi sejak malam itu, wanita berambut panjang sering terlihat di bawah pohon randu, menggendong seorang bayi dengan mata perak yang menatap lurus ke arah rumah Samin.